Intensitas hujan yang tinggi dan merata di kawasan Bandung Raya mengakibatkan banjir setinggi 30 hingga 100 cm dan merendam ribuan rumah di dua kecamatan Kabupaten Bandung. Meski demikian, banjir yang terjadi kali ini terbilang cepat surut. Sejumlah warga yang rumahnya di titik terdalam pun memilih untuk mengungsi. Jumat pagi, banjir akibat luapan air Sungai Citarum terpantau melalui kamera drone melanda ribuan rumah di dua kecamatan Kabupaten Bandung, yakni Dayakolot dan Bale Endah. Banjir mulai terjadi sejak hari Kamis petang kemarin, menyusul intensitas hujan yang tinggi dan merata mengguyur wilayah Bandung Raya. Di Kecamatan Dayakolot, ketinggian air banjir berkisar 30 cm hingga 1 meter. Banjir dengan ketinggian serupa juga terjadi di Kelurahan Andir, Kecamatan Bale Endah. Akibatnya, aktivitas warga terhambat karena harus menggunakan transportasi perahu untuk berkegiatan keluar masuk perkampungan. Menurut Kepala Desa Dayakolot, Yayan Setiana, banjir yang terjadi di desanya kali ini merendam 10 dari total 14 RW. Di Dayakolot sekarang yang tergenang ada 10 RW. Ketinggian air semalam mencapai 120 yang paling dalam ya. Sekarang sudah mulai surut sekitar 20 sentian. Ya, ada di warga sekitar 1 meter. Sebagian warga memilih untuk mengungsi akibat rumahnya terendam banjir yang cukup tinggi. Selain merendam permukiman, banjir juga menggenangi jalan raya penghubung antara Kecamatan Dayakolot, Bale Endah, dan Banjaran. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hujan deras yang mengguyur Bandung mengakibatkan banjir, dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Franky Wijaya di kawasan Pasar. Selamat siang Franky. Franky, bagaimana kondisi terkini di sana dan apakah sudah diketahui penyebab dari banjir yang terjadi? Ya, selamat siang Mevri. Terkait kondisi di Jalan Pasteur yang kemarin sore memang sempat tergenang oleh banjir dengan ketinggian kurang lebih 1 meter. Sebenarnya sejak malam tadi banjir sudah langsung surut dan sekitar pukul 9 kendaraan ini sudah bisa berjalan kembali normal setelah sebelumnya dipastikan tidak bisa dilalui oleh kendaraan karena memang sepanjang Jalan Pasteur ini tergenang oleh banjir. Dan terkait apa sebenarnya penyebab utama dari banjir yang terjadi di Jalan Pasteur dan juga beberapa titik lainnya di Kota Bandung, tentunya memang kalau kita merujuk dari BMKG sendiri menginformasikan bahwa memang kemarin sore itu terjadi anomali cuaca sehingga curah hujan cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan biasanya dan membuat Sungai Citepus yang mengalir di sepanjang Kota Bandung dan mengaliri daerah Pasteur kemudian ke Pagarsi ini menjadi meluap. Ini merupakan salah satu penyebab utama yaitu karena curah hujan. Namun jika kita melihat apa sebenarnya penyebab utama dari banjir ini, jika kita melihat beberapa tahun terakhir itu 2016 di Jalan Pasteur ini memang sudah selalu banjir ketika ada hujan deras datang. Dan tidak hanya di Jalan Pasteur, ada juga Jalan Pagarsi, kemudian Cibadak, Gede Bage, Pasir Koja yang juga kemarin tergenang banjir akibat hujan yang cukup merata terjadi di seluruh Kota Bandung selama hampir 2 jam. Nampaknya memang perubahan kontur di kawasan Bandung Utara, mulai maraknya hutan yang ditebang dan dijadikan perumahan ini menjadi salah satu penyebab banjir yang membuat Sungai Citepus ini meluap. Dan ini tentunya masih perlu kajian lebih lanjut. Namun memang jika kita melihat dari apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi banjir yang rutin setiap musim hujan ini pasti terjadi di Kota Bandung. Sebenarnya sejak 2016 lalu, waktu itu masih Wali Kota Ridwan Kamil, di Jalan Pasteur, Jalan Pagarsi, dan juga di Gede Bage sudah ada proyek. Nama proyeknya itu Tol Air, dan ini mungkin bahasa sederhananya bisa dibilang sebagai gorong-gorong. Dan di Jalan Pasteur ini sebanyak 1,5 kilometer sudah disediakan gorong-gorong yang sudah diperbarui, dan waktu itu memang dipastikan bahwa banjir tidak akan terjadi lagi. Namun sejak diresmikan pada 2017 nampaknya tol air yang ada di Jalan Pasteur ini tidak efektif. Demikian juga di Jalan Pagarsi dan Gede Bage yang sampai saat ini di mana ada keberadaan tol air tersebut ini sama sekali tidak ada perubahan. Artinya memang setiap banjir atau hujan deras pasti akan terjadi genangan banjir meskipun dalam waktu 2-3 jam itu langsung surut. Dan kemudian pemerintah Kota Bandung lakukan langkah lain, yaitu membuat kolam retensi. Tercatat saat ini sudah ada 3 kolam retensi yang sudah dioperasikan,
yaitu kolam retensi di kawasan Gede Bage, kemudian kolam retensi di Jalan Bima, dan kolam retensi di Jalan Bolang. Ketiganya difungsikan untuk menampung debit air yang selama ini dianggap menjadi salah satu penyebab utama karena tol air ini tidak mampu menampung debit. Sehingga di hulu sungai Citepus, kemudian Cikapundung itu dibuatkan semacam kolam retensi yang tujuannya untuk menampung air sehingga debit air yang turun ke aliran sungai itu tidak terlalu deras dan menyebabkan banjir. Namun nampaknya memang masih belum efektif juga hingga saat ini dan kita masih menunggu langkah-langkah konkret dari pemerintah lainnya karena sejauh ini sejak 2016 dan bahkan sampai sekarang sejumlah program yang dibuat terbukti tidak efektif untuk menangani banjir yang setiap musim hujan datang di Kota Bandung. Mevri. Ya, Frankie, terkait dengan banjir yang terjadi kemarin ini kita coba baca di sejumlah sumber ini menyatakan bahwa memang sejumlah korban ini kemudian memilih untuk mengungsi. Nah, di sekitar sana, di sekitar kawasan Pasteur, apakah ada posko pengungsian yang kemudian ditempati oleh para korban banjir dan bagaimana kondisinya? Apakah mereka sudah kembali ke rumah masing-masing karena memang sudah surut atau seperti apa? Iya Mevri, untuk di Jalan Pasteur sendiri nampaknya memang karena memang wilayah ini tidak banyak pemukiman warga dan banjir sendiri biasanya hanya menggenangi jalan ini saja dan sambil melewati nampaknya memang di sini tidak ada posko yang memang khusus untuk ditempatkan bagi warga yang terdampak. Namun jika kita melihat data dari Dinas Pemadam Kebakaran yang menanggulangi banjir kemarin, paling parah di Kota Bandung itu pada Kamis kemarin berada di Jalan Cibadak. Di sana tercatat ada 150 rumah yang terendam akibat banjir sore kemarin. Tadi malam dari pemerintah sudah menyiapkan posko bagi warga yang akan mengungsi karena rumahnya terendam. Namun sebagian besar warga memilih untuk tetap tinggal di rumahnya sambil membersihkan sisa-sisa puing-puing akibat banjir karena memang banjir kemarin tidak merendam terlalu lama, yaitu sekitar pukul 5 sampai pukul 4 banjir itu biasanya hanya melewat dan dalam waktu 3 jam biasanya sudah surut sehingga biasanya kalau di Kota Bandung itu warga tidak akan mengungsi namun memilih untuk tinggal di rumahnya walaupun kondisi rumahnya itu terkena banjir. Mayfri. Baik, Frankie, kita bicara soal Pasteur. Ini erat kaitannya dengan pintu gerbang untuk menuju ke Bandung. Nah, di masa libur Natal dan Tahun Baru ini pasti juga banyak kemudian para wisatawan ini yang ingin pergi ke Bandung. Sejauh ini saya cek di BMKG memprediksi memang hujan akan juga terjadi di Kota Bandung hari ini. Apa kemudian langkah-langkah dan pengalihan arus lalu lintas yang mungkin akan dilakukan jika nanti akses jalan di Pasteur ini kembali tertutup akibat adanya banjir yang diakibatkan oleh hujan dengan curah yang tinggi di sana? Ya Mevri, benar sekali. Bandung Pasteur ini merupakan salah satu jalan favorit bagi wisatawan yang akan masuk ke Kota Bandung. Namun memang hingga saat ini pemerintah Kota Bandung sendiri belum akan memberikan rekayasa lalu lintas jika nantinya memang akan terjadi banjir seperti ini. Namun informasi yang saya dapatkan dari Jasa Marga ini tidak terkait dengan banjir, namun jika terjadi kepadatan warga akan dialihkan untuk keluar dari jalur tol Baros atau jalur tol Pasir Koja dan mungkin ini bisa dijadikan alternatif bagi Anda jika nanti misalnya Anda datang dari Jakarta untuk berwisata ke Kota Bandung dan kemudian di jalan ini sudah tanda-tanda atau sudah hujan deras, ada baiknya Anda menghindari masuk ke gerbang tol Pasteur. Ada beberapa alternatif yang bisa dilalui, diantaranya gerbang tol Baros yaitu menuju Kota Cimahi, kemudian ada gerbang tol Buah Batu yang langsung ke Kota Bandung, gerbang tol Pasir Koja dan gerbang tol Kopo. Ini mungkin bisa jadi alternatif pilihan jika nanti Anda sudah mendekati Kota Bandung namun kondisi hujan deras. Ya benar sekali memang BMKG memprediksi hujan deras masih akan terjadi saat ini dan di tempat saya sendiri saat ini kondisinya sudah mulai mendung dan kita berharap misalnya pun nanti hujan tidak terjadi lagi banjir sehingga lalu lintas bisa tetap lancar di Jalan Pasteur ini, Mayfri. Baik, sepakat sekali Frankie Wijaya, kita sama-sama berharap agar jika memang nanti terjadi hujan deras, semoga tidak sampai mengakibatkan banjir dan juga melumpuhkan kawasan tersebut. Jaga terus kesehatan Anda, Frankie, selamat melanjutkan tugasnya.